materinya. Romo saya silakan. Selamat siang semua. Romo, Bun, Bapak, Ibu sekalian, pegawai dan penyuluh kantor Kementerian Agama dan wilayah Kabupaten Kupang yang saya kasihi dan saya cintai. Hari ini kita memasuki hari pertama Pekan Suci ya, Semana Santa. Ya, Semana Santa, dan ini tradisi yang salah satu tradisi Katolik yang khas. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sebuah cuci otak. Saya kesempatan ini mencuci otak para katekis kita, terutama bagaimana strategi untuk memberikan penyuluhan agama Katolik. Tugas Anda yang tercatat secara resmi dalam kepemerintahan kita sebagai penyuluh agama Katolik, bagaimana kita bersama-sama menyiapkan bahan atau materi untuk memberikan pengajaran, memberikan katekese kepada umat kita secara aktual dan kontekstual. Dua kata yang agak asing ya, agak aneh, atau mungkin terlalu biasa sampai kita tidak tahu. Terlalu biasa dengan kata aktual dan kontekstual sampai kita tidak tahu itu apa maksudnya. Ya, maka judulnya adalah strategi menyusun materi penyuluhan kateketik di era digital. Ya, di era digital. Pada saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi Keuskupan Agung Kupang, terdapat pertemuan Komisi Kateketik seluruh Indonesia ke-10. Itu terjadi di Cimahi, Bandung, dan tema pertemuannya adalah katekese di era digital. Ya. Kembali dari pertemuan itu, kami di Keuskupan Agung Kupang, waktu itu timnya saya masih bersama Romo Kun dari Komsos. Yaitu kami bersama-sama mencoba membuat katekese digital. Ya. Syuting. Waktu itu belum ada TikTok kan. Dan masih pakai Facebook, YouTube, tapi waktu itu orang belum, internet juga belum merambah. Hanya orang elit saja yang isi paket tiap hari. Yang lain pulsa biasa saja. Yang pulsa data itu hanya pegawai kantor agama saja yang bisa. Dan penyuluh agama Katolik yang tiap dapat insentif dari pemerintah. Kita yang lain tidak. Tapi sekarang kita tidak usah bicara lagi tentang internet yang begitu merajai kita ya. Internet sudah begitu menjadi hal biasa sehari-hari, makanan sehari-hari. Saya kumpulkan semacam ada satu penelitian dari Pew Research Center. Ini aja, kita lari-lari saja. Orang pengguna cellphone sekarang itu 92,6%. 92,6 dari 269 responden, 92,6%. Lalu yang punya internet di rumah itu 98,9%. Minimal kita omong di Kupang ya, Kupang. Banyak yang sudah langganan IndiHome, terutama masih para pegawai kantor agama. Lalu internet tersedia segala waktu, saya kira 62%. HP-nya, datanya online apa terus. Tanda data itu hidup terus, 4C muncul terus. Itu sekitar 62% orang HP-nya lepas, 3 data terus, datanya hidup terus. Lalu sebelum pandemi, bagaimana cara orang tua atau calon orang Katolik, katekumen atau katekis lain berhubungan itu dengan menggunakan chat WA sebelum pandemi. Sekitar 85% itu berhubungan dan menggunakan chat WA, dan sesudah pandemi jumlah ini tetap bertahan, 84% tetap berhubungan dengan orang lain, terutama katekisnya yang dipersiapkan untuk sakramen-sakramen itu sebesar 84%, dan ini menunjukkan bahwa orang sekarang kompetensi teknologinya itu sekitar 97%. Jadi kita para penyuluh agama Katolik ini berhadapan dengan native digital, mereka yang pribumi digital, lahir secara
Anak kecil kan sudah buka itu geser-geser, itu lebih lancar daripada kita yang sudah tua ini. Gitu. So, mari kita lihat, saya susun sebuah makalah yang dijamin akan sangat membosankan Bapak Ibu, apalagi Romo Kun yang hari-hari urus sawah di sana, juga harus datang dengar makalah seperti ini. Baik, mari kita lihat. Saya beri judul Katekese di Era Digital, dari transmisi ke seri. Jadi strateginya untuk menjadi aktual dan konseptual itu, kita tuh bukan lagi sekedar transmisi pengetahuan, memberikan penyuluhan seperti orang-orang pertanian masuk ke kampung-kampung lalu penyuluhan apa terkait sendiri tidak tanam jagung begitu. Tapi kita orang Katolik dan penyuluh agama Katolik bukan sekedar transmisi, bukan sekedar menjadi guru, tetapi juga berbagi. Ya. Nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun yang tidak punya sesuatu yang bisa memberikan sesuatu. Jadi penyuluh agama Katolik kalau tidak tahu baca katekismus gereja Katolik, berhenti. Ya. Saya minta langsung pegawai kantor agama hapus orang-orang yang lihat buku katekismus saja tidak pernah, itu bagaimana? Apalagi sekarang kan online. Sudah bisa diambil dari Google. Katekismus Gereja Katolik itu penting. Baik, Romo dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teknologi baru ini memodifikasi dimensi komunikasi dan relasi setiap manusia. Ya. Bentuk-bentuk komunikasi baru yang dihasilkan dari revolusi digital ini memunculkan dunia yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, dan dari lingkungan baru ini generasi yang baru lahir. Saat ini hampir seluruh audiens formasi Kristen sendiri terdiri dari apa yang dinamakan digital native, ya, penduduk asli digital. Mereka lahir langsung dengan spirit digital. Begitu bayang lahir kamu kasih HP, dia bisa geser-geser itu short video itu, reels dan seterusnya, itu sesuatu yang dari anak-anak yang dibaptis hingga orang tua dan orang tua baptis. Ini berarti bahwa gereja tidak dapat lagi menganggap katekumen sebagai penerima pasif. Bukan lagi. Katekumen kita bukan orang yang pasif. Dan kita perlu merumuskan kembali metodologi yang digunakan dalam katekese supaya sesuai dengan bahasa, komunikasi, hubungan, dan karakteristik pembelajaran generasi baru ini, digital native. Dengan demikian perlu juga untuk mengembangkan teologi baru, cara baru menjadi gereja, dan pedagogi baru. Jadi ada teologi, cara menjadi gereja, dan juga pedagoginya. Kalau dalam hal ini para penyuluh dan pegawai kantor agama lebih paham tentang pedagogi agama Katolik. Ya. Agar penduduk asli digital ini bisa memahami dan menghidupi iman. Jadi minat untuk merenungkan katekes di era digital ini tidak muncul secara spontan, tapi melalui permintaan para katekis di Indonesia. Seperti tadi pada PKKI ke-10 di Bandung, mereka sendiri para katekis ini menyadari tantangan-tantangan baru dan perlunya pelatihan tentang topik ini. Dan selama saya menjadi ketua komisi keuskupan kateketik, beberapa kali terjadi pelatihan. Waktu itu internet masih seret, jadi pelatihan tidak berjalan dengan lancar. Tapi sekarang kalau misalnya kita pelatihan mungkin akan lebih baik lagi. Jadi saya serahkan kembali ke para penyuluh. Ya. Katekese di era digital menganggap formasi katekese sebagai jalan inisiasi ke dalam kehidupan Kristen, bukan sekedar transmisi doktrin, ya, atau hanya persiapan untuk sakramen. Tidak. Kita tidak hanya ajar orang untuk komuni pertama, sesudah itu lepas dia. Sambut baru habis sudah, krisma habis selesai, kita tanda tangan uang dari pastor paroki dan selesai. Tidak ada. Pertama, ada 4 hal ya. Kita membutuhkan metanoia digital. Saya sebut sebagai metanoia digital. Metanoia ini kata yang tidak asing bagi kita katekis, digital juga pasti tidak asing. Perubahan pola pandang, pola pikir tentang digital, yaitu kesadaran akan perubahan antropologis, terutama di bidang komunikasi yang disebabkan oleh budaya digital, dan kesadaran akan perubahan itu dalam cara kita menjadi dan menjalankan iman. Jadi metanoia digital. Tahap kedua,
kita mengidentifikasi protagonis katekesi hari ini. Tujuan kita adalah anak-anak umumnya, anak-anak SD sampai mahasiswa kita itu orang-orang natif digital. Kita mengidentifikasi mereka untuk memahami bagaimana berhubungan dengan lebih baik, berhubungan lebih baik dengan mereka. Dan langkah ketiga, ada satu bidang teologis ini yang menjadi tugas dari para imam. Seperti di sini kita ada Romo Un yang akan mendampingi kita semua sebagai moderator katekes untuk menyajikan bidang teologis yang bertanggung jawab untuk mempelajari secara teori dan praktik efek dari cyberculture ini pada iman serta pengaruh iman dalam budaya digital. Dengan demikian, bertanggung jawab untuk berpikir tentang katekese di era cybernetics. Itu tugas para imam yang tertabur secara khusus dan merupakan bagian dari magisterium gereja. Kita katekis adalah perpanjangan tangan dari magisterium tersebut. Dan bagian terakhir ada 4 hal, mengacu pada bentuk-bentuk pedagogis dan teologis yang bisa berkontribusi pada perumusan pedagogi kateketik baru untuk zaman digital. Oke, kita lihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan metanoia digital. Apa yang berubah dan apa yang perlu kita ubah di era digital ini. Apa yang berubah, apa yang perlu kita ubah. Orang menciptakan teknologi untuk memfasilitasi atau memasok beberapa kebutuhan hidup manusia. Jadi inovasi teknologi selalu membawa perubahan besar dalam kebiasaan, adat istiadat, dan struktur masyarakat. Tetapi teknologi digital sekarang tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada budaya manusia daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu revolusi industri, revolusi apa, tapi tidak sebesar dampaknya pada revolusi digital. Ya. Teknologi digital ini menyentuh esensi manusia, kedalaman manusia, kemampuan untuk berkomunikasi, berhubungan, dan juga mengetahui. Kita tahu informasi itu seperti apa, dipengaruhi oleh banyak hal. Orang sekarang tahu Tuhan Yesus itu dari TikTok dan Facebook, bukan lagi dari katekis. Mereka lebih tahu Tuhan Yesus dan akhirnya dia pikir Tuhan Yesus seperti yang datang melalui TikTok tanpa melalui para katekis. Ya. Dengan mempengaruhi aspek-aspek penyusun manusia, inovasi teknologi kontemporer telah menyebabkan revolusi digital. Ya. Beberapa orang percaya bahwa ini mengarah pada perubahan kualitatif manusia. Yang misalnya seorang filsuf menulis seperti ini, kita mengalami salah satu perpecahan terbesar dalam sejarah sejak transformasi zaman Neolitik. Jadi ada studi baru yang muncul seperti antropologi digitalisasi, pendekatan interdisipliner tentang efek cyberculture, cybernetics, dan semuanya. Misalnya Fakultas Teologi di Universitas Bochum dan Universitas Jerman lainnya membuat fakultas baru yang disebut antropologi digitalisasi. Jadi itu serangkaian mata kuliah yang menghubungkan ilmu pengetahuan, ilmu saraf, psikologi, otomatisasi, filsafat, teologi, dan etika. Sekumpul satu kali menjadi bahan digital. Ya. Di bidang teologi juga muncul arus baru yang mempelajari efek-efek ini. Ya. Jadi era digital ini disebut era hiperkomunikasi atau hiperkonektivitas. Segala sesuatunya serba terhubung. Orang-orang menciptakan teknologi informasi dan komunikasi baru untuk memberikan banyak kesempatan untuk komunikasi, hubungan, dan pertukaran informasi dan pengetahuan. Namun secara paradoks terbalik, kita melihat beberapa fenomena kontradiktif yang terjadi seperti disinformasi, berita palsu, hoax, konflik generasi, meningkatnya intoleransi, ini penting untuk katekis, dan bahkan ketidakpedulian. Ya. Orang kan masuk ke sosial media itu dengan bukan maksud tulus, tapi dia maksud mau menghujat orang lain. Kamu itu menyembah patung, kamu itu menyembah ini itu. Tugas katekis untuk menjelaskan. Kalau katekisnya tenganga, ya kita semua tenganga. Jadi orang yang masuk satu kali, kamu itu Katolik menyembah patung kan? Oh iya ya, kami menyembah patung. Akan dia juga saya keluar saja ke mana? Gereja apa yang tidak menyembah patung di situ? Keluar saja ke situ. Kalau terganggu dengan hal-hal yang intoleran dan berita palsu, disinformasi seperti ini. Jadi transformasi ini, perubahan ini membawa tantangan baru bagi masyarakat pada umumnya, terutama pendidikan. Pendidikan penting. Kita penyuluh agama Katolik, itu tugas utama kita menjadi guru ya. Guru, ingat tugas kita itu.
bagaimana berhubungan, bagaimana berkomunikasi secara efektif, bagaimana memahami satu sama lain. Jadi kita memikirkan katekesi di era digital justru berarti berusaha menciptakan lebih banyak kemungkinan perjumpaan dan hubungan yang lebih berbuah antara katekumen, katekis, dan katekismus. Jadi tujuan katekese itu, para penyuluh agama Katolik itu, kamu harus merangkai katekumen, mereka yang kita ajar, katekis kita ini, dan katekismus, yaitu ajaran gereja. Jadi kalau kamu keluar dari lingkaran itu, dipastikan kamu sesat. Itu anatema, bertobat. Hubungi pastor paroki dan mengaku bahwa saya sudah menyesatkan banyak orang, karena saya mengajar tanpa mendasarkan pada katekismus gereja Katolik, tapi saya pikir sendiri, putar-putar dan ajar orang sembarang saja. Setiap zaman sejarah dan setiap generasi memiliki model komunikasi yang lebih besar yang menggambarkan bentuk-bentuk bahasa serta perilaku dan mentalitas orang-orang yang memiliki konteks yang sama. Itu tentang budaya kita sekarang. Jadi masyarakat kita saat ini mengikuti dinamika komunikasi jaringan. Karena itu yang disebut dengan network society. Masyarakat terhubung jaringan. Itu sama seperti kita katekis sekarang juga terhubung dengan jaringan. Jaringan dengan kantor agama, jaringan dengan pastor paroki kita, jaringan dengan komisi katekis dan seterusnya. Ya. Dan kita menyebut perubahan antropologis ini dalam paradigma komunikasi metanoia digital. Kita jangan melihat internet dengan pola pandang negatif lagi. Berhenti. Saat kamu masih bilang, internet itu merugikan apa-apa, orang lain sudah masuk dan mengajar tentang agama mereka dan orang-orang muda kita terpengaruh di situ. Jadi katekis kita jangan mulai bilang internet itu masih merusak apa segala. Tidak ada itu lagi. Kamu masih tengah seperti itu, orang sudah masuk dan mengajar di sana dengan iman mereka yang tidak jelas itu. Akhirnya kita pun terseret ke situ. Jadi harus masuk. Ya, masuk melalui chat WA-nya, status-status Facebook-nya, kirim pesan ke sana kemari dan seterusnya. Orang harus memahami jaringan bukan sebagai alat, tetapi lingkungan, hubungan, dan bagaimana mengubah hubungan ini dengan katekumen misalnya. Dan metanoia ini didefinisikan tidak hanya oleh sikap terbuka dan visi positif terhadap teknologi budaya digital, tetapi oleh pembentukan rasa kritis terhadap realitas, menyadari potensi, risiko, batasan, dan tantangannya. Untuk ini bapak dan ibu terutama yang sudah berkeluarga saya tahu sudah lebih makan garam tentang bagaimana menyadari potensi, risiko, batasan, dan tantangan. Kalau kami yang masih relatif muda masih terus belajar. Ya. Untuk memungkinkan orang menjalani metanoia ini, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan dan budaya digital. Jaringan yang kita yakini mengubah semua bidang masyarakat, bukan jaringan komputer global, bukan itu saja, tetapi jaringan global orang-orang yang saling berhubungan melalui teknologi baru. Ya. Jadi lihat daftar kontak telepon Anda, itu sebenarnya jaringan Anda di situ. Termasuk grup WhatsApp yang mana, itu jaringan kamu di situ. Masuk subscribe ke YouTube yang mana, subscribe ke TikTok yang mana, itu sudah masuk jaringan kamu. Itu kekuatan kamu. Begitu. That's your own strength. Begitu kamu ada sesuatu, jaringan itu yang nanti memperkuat kamu. Misalnya saya ada jaringan Unio Imam Projo, ada jaringan keluarga dari Kefa, ada jaringan orang-orang Fatu Kopa dan seterusnya. Begitu. Jaringan-jaringan ini yang memperkuat saya. Saya tetap hidup dalam jaringan seperti itu. Jadi kemudian kalau misalnya seperti baru-baru saya berduka cita karena ibu saya meninggal dunia, jaringan-jaringan inilah yang memperkuat saya. Begitu. Ada jaringan dari Unio Imam Projo, ada jaringan dari teman-teman angkatan, di sini ada Pak Rano, ada jaringan dari orang-orang Kefa yang ada di Kupang dan seterusnya. Itu memperkuat saya menghadapi kenyataan hidup. Jadi jangan abaikan list kontak di HP kamu itu, penting sekali. Jangan hanya tunggu dia ulang tahun saja baru kamu kirim selamat ulang tahun. Buat video bagus-bagus pada hanya dia muka saja yang dikasih orang. Tidak bisa kasih yang lain, kan hanya kasih kamu muka terus, orang bosan juga. Tiap kali kasih muka terus untuk orang. Kasih sesuatu yang lain.
ajar dia tentang apa, kayak edukasi tentang iman ke apa, ke Bunda Maria ke apa. Bukan hanya kasih kamu punya muka saja. Kasih wajah Tuhan, bukan kasih wajah diri sendiri. Karena itu kita harus fokus pada orangnya, bukan tekniknya. Jadi fokusnya kepada orang yang mau kasih ucapan selamat ke, mau kasih minta apa ke, fokus ke orangnya. Jangan fokus pada nomornya, fokus pada bentuk videonya, fokus pada susunan kata-kata. Itu tidak penting. Jadi budaya bukanlah entitas abstrak, budaya adalah kita, jaringan ini. Cyberculture yang sekarang mau tidak mau kita harus terima, seperti halnya jenis budaya lainnya, adalah ciptaan manusia. Tidak ada pemisahan antara bentuk budaya dan manusia. Jadi jangan tempatkan diri saya di sini, budayanya di sana. Saya jadi penonton budaya. Sama seperti orang yang masuk ke kebun, dia lihat jagung di situ tapi tidak mau tofa di situ. Nanti kemudian dia keluar, dia pergi omong di tuan kebun bahwa itu kamu punya kebun itu kotor sekali. Bukan hanya masuk dan periksa-periksa saja. Lalu dia harus terlibat, masuk dan tofa kebun, maksudnya begitu. Jadi pendekatan antropologis kita terhadap pertanyaan dan relevansi memahami aspek mana dari budaya itu telah berubah dalam kehidupan manusia, terutama dalam karakter komunitatif melalui studi generasi digital. Jadi internet sudah memberikan kita demokratisasi yang lebih besar dan hak untuk komunikasi, yaitu bergerak dari komunikasi one to many menjadi komunikasi many to many, satu ke banyak orang. Seperti dulu kita kalau romo-romo di sini ada romo pun, kita dulu kan pastor paroki omong semua dengar, sekarang semua omong gitu. Jadi pastor paroki kalau tidak tegas ya, katekis juga kalau ikut provokator orang untuk protes terus pastor paroki, itu bahaya. Gereja Katolik hancur itu karena semua mau protes pastor paroki. Dia juga rasa macam dia ditabiskan. Katekis sekarang merasa dia seolah-olah ditabiskan, padahal diutus dengan kasih dia salib misi, dia pikir itu sudah tabisan suci saya. Jadi dia berhak protes pastor parokinya. Protes dan kritik itu tetap, tapi disampaikan dengan elegan. Tugas kita yang awam Katolik itu mengkritik hierarki kita, tapi kritik bukan kritik seperti orang, kamu ada masalah dengan pastor paroki, kamu buat status lalu pengumuman di situ, itu hubungan apa di situ? Buat di Facebook, buat di TikTok. Saya tidak suka dengan pastor ini begini. Padahal kau langsung menuju pastor itu kan apa? Itu kan bukan maksud mengkritik sebenarnya, itu maksud menghujat dan merendahkan. Orang seperti itu harus batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu dibawa ke pantai Lasiana. Lepas dia jadi makanan buaya di situ. Baik saudara-saudara, itu masih pengantar ya. Mudah-mudahan banyak yang sudah mulai bosan tertidur sehingga saya baca terus tanpa. Yang kedua ya tentang metanoid digital, artinya kita melihat dunia digital kita dengan kacamata positif. Ya. Jadi tidak usah lagi paranoid terhadap teknologi kita ya, HP kita. Jangan bilang ini HP yang buat orang selingkuh terus, kau yang selingkuh, kau salahkan HP. Seperti itu. Buat orang tidak setia, kamu yang tidak setia, dan kamu hanya menggunakan itu sebagai alat. Jangan salahkan alatnya itu. Alatnya itu seperti sebatang pensil yang tidak bisa buat apa-apa. Orang yang harus ambil dan tulis. Begitulah teknologi. Jadi jangan terlalu mempersalahkan teknologi. Pola pikir kita yang harus diubah. Yang kedua, digital natives. Ini maksudnya tentang siapa objek penyuluhan kita sebagai para penyuluh agama Katolik. Sebenarnya mari kita mengidentifikasi kepada siapa kita menyampaikan penyuluhan ini. Umat kita yang seperti apa? Umat kita yang bagaimana? Umat kita yang memang hadir, rajin masuk ke gereja, iya. Rajin ikut kegiatan KUB, iya. Tapi apakah dia benar-benar tahu bahwa Bunda Maria itu berdosa atau tidak? Hal-hal seperti ini. Apakah dia benar-benar tahu bahwa hubungan seks di luar perkawinan itu dosa atau tidak? Hal-hal seperti ini kan tugas katekis untuk jelaskan kepada anak muda kita. Tidak bisa, oh sudah kamu semangat terus latihan kor, jadi sudahlah kamu berdosa di situ, tidak apa-apa. Penting kamu datang latihan kor, tidak ada. Berdosa, latih kor.
Itu dua hal yang berbeda. Jadi ini ada Romo Kun di sini, pastor paroki, yang tahu membedakan. Yang rajin datang ke pastoran, jangan sampai karena saya ini rajin ke pastoran, jadi saya boleh berdosa, saya dapat izin untuk berdosa, saya boleh izin untuk tidak usah menikah, tapi boleh hidup bersama. Tidak ada itu. Ekskomunikasi tetap. Ini ada pastor paroki Romo Kun di sini tahu. Siapa-siapa yang belum menerima sakramen perkawinan tapi sudah hidup selayaknya suami dan istri, itu dapat ekskomunikasi. Oke, tentang digital native ya. Ini tujuan kita, objek penyuluhan kita. Ya. Sebuah pertanyaan mendasar untuk dipikirkan dalam pembentukan iman Kristen melibatkan mengetahui per anak yang ingin saya bentuk. Ya, ini sudah tugas guru ya. Dalam hal ini para pegawai di kantor agama lebih tahu lebih banyak tentang hal ini. Menyuluh kepada anak-anak, mendidik, dan kita penyuluh selalu diberi bekal dan masukan seperti ini. Selama beberapa tahun pelatihan pedagogis kateketik telah mempertimbangkan untuk mengembangkan psikologi mental atau usia kandidat kita. Ya. Kita menambah satu faktor lagi yang memainkan peran penting pada realitas saat ini, yaitu studi tentang generasi. Ya, ada digital natives yang merupakan target audiens dari semua karya katekese kita. Anak-anak yang mau dibaptis atau katekumen yang mau dibaptis, komuni pertama, orang muda untuk katekese sakramen krisma, orang tua mereka, wali baptis, bahkan katekis muda, ya. Katekis yang baru fresh graduate dari Stipas. Ya. Kita katekis yang senior ini yang harus membimbing mereka, para pegawai dari kantor agama, terus membimbing orang-orang fresh graduate itu. Dan saking semangatnya mereka, teologi mereka bisa-bisa kebablasan. Dia karena pikir dia tamat dengan IPK tinggi, jadi dia tidak peduli lagi dengan pastor parokinya, katekis seniornya juga dia anggap tidak ada apa-apa. Saya kan lulus dengan cum laude, jadi kamu katekis senior saya tidak pakai lagi. Gitu. Tidak ada. Ya, jadi seorang sosiolog dari Prancis ini menunjukkan perbedaan kontekstual antara kognitif dan pelaku yang ada pada generasi digital yang disebut, nah ini istilah teknisnya, generasi tumbelina. Generasi tumbelina maksudnya apa? Ini untuk menunjukkan kemampuan generasi internet untuk memerintah ponsel cerdasnya, memerintah smartphone-nya dengan ibu jari mereka, untuk memberi sinyal keunggulan bahwa anak-anak dari generasi itu telah mencapai semua bidang masyarakat. Jadi ada generasi, istilah sosiologis yang namanya generasi tumbelina, itu orang-orang yang begitu lekatnya mereka dengan HP-nya itu, sehingga mereka lebih tahu bagaimana urus itu HP daripada kita yang sudah sedikit lewat. Karakteristik generasi tumbelina ini, mereka mendiami ruang didominasi perkotaan, lingkungan yang jauh lebih padat daripada nenek moyang mereka tahu, dan di mana multikulturalisme adalah standar masyarakat. Berbagai macam budaya, ada orang Ende, ada orang Malaka, ada orang Jawa, ada orang Bajawa, kumpul di situ semua. Orang-orang generasi seperti ini. Mereka memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan planet ini. Ya. Mereka memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, meskipun fisiologi tubuh mereka lebih rapuh dan menetap karena kenyamanan dan kesenangan hidup sementara. Di dunia barat, mereka mengalami kengerian perang dan juga fenomena migrasi yang datang dari timur. Jadi, singkatnya, mereka hidup dalam gagasan lain tentang waktu, dunia lain, dan cerita lain. Jadi generasi tumbelina ini yang tadi saya sebutkan itu tidak lagi memiliki kepala yang sama. Isi otak mereka sudah tidak sama. Itu sama. Masuk dalam ruang kelas kita juga, isi otak kepala orang kita tidak sama lagi. Semuanya sudah dipengaruhi oleh informasi dari HP. Fungsi kognitif dan pembelajarannya juga telah berubah dengan interaksi mereka dengan media dan dengan menghuni dunia digital. Mereka sudah punya akun TikTok sendiri, akun Facebook Pro sendiri, akun YouTube. Jadi isi kepala mereka itu sudah sangat-sangat bervariasi. Hal-hal seperti dulu kalau kita masih anak-anak masih sangat tabu seperti pornografi. Sekarang itu macam tabu di ruang digital kita. Dulu kan kita masih anak-anak itu hal itu apa? Ini aneh sekali. Tapi sekarang untuk mereka itu seperti biasa. Isi kepala mereka sudah beda dengan kita.
Karena mereka sangat terpapar dan didorong oleh bingkai seperti ini, penduduk asli digital netizen ini mengembangkan tingkat kecemasan dan defisit perhatian. Yaitu beberapa hal tentang orang muda kita, katekumen, komuni pertama, sakramen krisma, dan seterusnya. Mereka adalah digital native. Jadi cara-cara mereka sudah berbeda dengan kita ya, katekis. Jangan pikir kita dulu kalau kita impose begitu saja kepada orang sekarang. Tidak, harus pelajari baik-baik, terutama karena perbedaan generasi. Secara umum misalnya para sosiolog membagi 6 generasi menurut ruang sosial dan pengaruh. Itu ada Belle Epoque, Baby Boomers itu 40-an sampai 60, generasi X 60 sampai 80, generasi Y 80 sampai 2000, generasi Z 2000 sampai 2010, dan generasi Alpha 2010 sampai sekarang. Kita semua di sini kayaknya sekitar generasi Y. Ya, generasi X ada sedikit. Generasi X saya lihat ada 1-2 senior di sini, itu generasi X. Saya lihat kebanyakan generasi Y dan Z. Generasi Alpha tidak ada, saya lihat. Alpha, ya. Oke. Itu tentang generasi ya, generasi kita yang harus kita hadapi. Lalu tidak perlu saya baca. Yang berikut tentang siberteologi. Jadi metanoia digital, mengubah pola pandang kita terhadap teknologi digital. Kemudian ada perhatian terhadap kita sebut dalam hal ini objek ya, tapi mereka bukan objek sebenarnya, subjek katekese kita, subjek penyuluhan agama kita. Dan yang terakhir yang penting, sebagai sesuatu yang harus kita miliki sebagai seorang katekis, sebagai seorang penyuluh, apa yang dinamakan dalam konteks era digital disebut sebagai siberteologi, cyberteology, teologi siber. Apa maksudnya teologi siber? Berpikir dan menghidupi iman. Di tengah revolusi digital, siberteologi ini menggambarkan bidang baru refleksi teologis yang terbentuk dari dampak cyberculture. Ya, dengan dua tujuan: merefleksikan iman dalam realitas kehidupan sehari-hari kontemporer dalam terang logika jaringan dan fenomena budaya digital dari sudut pandang iman Kristen. Saya kira ada banyak tulisan di internet tentang teknologi baru, media baru, dan peran misi gereja, evangelisasi, misiologi, katekesi, dan seterusnya. Itu sudah banyak tulisan di situ. Jadi kita tahu bahwa gereja menerima internet sebagai the new agora, agora yang baru, pasar baru. Jadi agora yang lama di Yunani itu yang pasar biasa, pasar baru sekarang itu yang internet. Ya. Jadi gereja tidak lagi menganggap internet sebagai sesuatu yang aneh. Jadi siberteologi ini diungkapkan oleh seorang imam Yesuit dari Italia bernama Antonio Spadaro. Jadi siberteologi ini punya alasan seperti ini. Cyberculture memodifikasi pemikiran manusia karena telah mengembangkan bahasa dan cara berkomunikasi dan cara-cara baru yang mempengaruhi semua manusia dalam esensi komunikatif mereka. Jika kita memahami teologi sebagai intellectus fidei, iman yang mau dipahami, iman yang berpikir, maka bukankah internet telah mengubah cara kita berpikir tentang iman hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan teologi, bagaimana berteologi di masa internet. Fenomena agama digital berakar pada dua dimensi, agama dan digital, yang berevolusi secara temporal. Jadi apa yang kita pelajari dari sumber-sumber konservatif, sumber-sumber tradisional seperti buku, katekismus, Alkitab, itu semua sudah dikonversi ke dalam teknologi menjadi bahan-bahan online, aplikasi e-katolik misalnya, atau aplikasi apa saja, aplikasi tata perayaan ekaristi secara online. Kami yang pastor-pastor sekarang sudah pakai apa? Doa brief itu sudah jarang pakai buku, tapi pakai aplikasi saja, digeser-geser langsung. Dulu kalau pakai buku misalnya Rom pun tahu, kita bolak-balik capek, tapi sekarang tinggal scroll satu kali saja, memudahkan. Dari ibarat pembuka sampai ibarat penutup scroll saja, gampang kan? Duduk, apalagi yang sibuk, kita duduk satu kali, 2-3 ibadat terlampaui. Siberteologi ya, itu sebagai locus teologis kita. Jadi berusaha
menggunakan sumber-sumber internet yang terpercaya. Misalnya Vatican Va, Catholic Answer, Catechism of the Catholic Church, ini yang bisa bahasa Inggris ya. Yang bisa bahasa Indonesia ada e-Katolisitas, imankatolik.org, ada lagi beberapa sumber-sumber. Komsos-komsos dari perguruan masing-masing dan terutama Komkat KWI. Dan ada juga website khusus resmi KWI sebagai magisterium kita. Dan yang terakhir adalah pedagogi jaringan. Kita berpikir tentang katekese di masa internet. Jadi pelayanan pastoral katekese kita berfokus pada menawarkan inisiasi yang mengarah pada partisipasi nyata dalam komunitas Kristen. Yang penting. Jadi kita tidak hanya omong-omong saja, tapi supaya menghasilkan orang bisa berpartisipasi. Partisipasi ini kata yang sangat-sangat penting ya. Partisipasi. Part itu artinya bagian. Jadi setiap orang harus mengambil bagian, bukan menggeser bagian. Begitu. Ambil bagian itu beda daripada geser bagian. Partisipasi. Semua orang itu berpartisipasi dalam gereja. Kita semua anggota tubuh Kristus berpartisipasi dalam kekristusan itu, ketuhanan itu. Partisipasi dengan strukturnya yang jelas, jangan bolak-balik lagi. Ada imam sebagai hierarki, ada awal dan seterusnya dengan tugas masing-masing. Jadi masing-masing kita berpartisipasi, artinya mengambil bagian, memahami bagian kita dengan baik, supaya ya partisipasi dalam kodrat ilahi ini merupakan inti dan jantung dari inisiasi Kristen. Jadi katekese inisiasi ke dalam kehidupan Kristen berusaha untuk menjadikan perjumpaan yang mengubah hidup dan memberi orang itu keberadaan baru. Ya. Dan untuk kita masyarakat jaringan sekarang menantang kateketik, penyuluhan-penyuluhan kita, bagaimana mengintegrasikan teknologi baru dalam katekese, isi mana yang sesuai untuk katekese dalam budaya dan bahasa baru ini, dan bagaimana mengembangkan kesadaran kritis para katekis dan katekumen tentang dampak budaya digital. Nah, yang terakhir ini terlalu teoritis, ada beberapa poin bagi kita penyuluh agama Katolik di era digital, strategi katekese di era digital. Yang pertama seperti tadi metodologi digital, yang kedua kita tahu bahwa tujuan kita, objek kita adalah digital natives, mereka yang hidup dalam suasana digital. Lalu yang kedua kita penting berpikir dan menghidupi iman secara internetiah, siberteologi, dan yang terakhir mengembangkan pedagogi jaringan. Jadi kita seperti tadi, list kontak kita itu penting sebagai jaringan kita. Nah, media yang digunakan itu yang paling penting. Jadi perubahan katekese di era digital bukan semata-mata pada konten, karena isinya tetap sama. Aku percayakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu tidak akan berubah sampai selamanya. Tapi media kita, cara kita harus diubah. Pengelolaannya juga perlu diubah. Itu yang penting. Kontennya akan tetap abadi, tapi kemasannya memang harus diubah sesuai dengan zaman. Jadi ada apa yang dinamakan e-katekism untuk kita penyuluh-penyuluh sekarang. Saya lihat usia-usia kita bisa ber-e-katekese. Itu ada digital media, kontennya adalah pengetahuan, komunikasi iman dan pengalaman, dan aktivitasnya ada macam banyak. Kita bisa mengambil data, aksesibilitas data, konvergen, disatukan dalam satu paket, komprehensif, buat hiperteks, kirim link ke sana kemari, share link ke sini, dan multiplexing, kirim secara tak terbatas, kirim satu kali ke grup dan share ke banyak-banyak tempat. Itu tugas kita. Selain formasi formal yang disediakan, difasilitasi oleh Kementerian Agama misalnya, tapi juga ada katekese informal untuk kita penyuluh agama Katolik, e-katekese, searching, blogging, uploading, downloading, chatting, collecting, computing, journaling, semua aktivitas internet yang kita semua sudah biasa di situ. Jadi gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan iman dan berbagi pengetahuan iman sebagai seorang penyuluh yang bertanggung jawab. Nah, di era digital ini apa saja peranan katekis? Yang pertama, kita menjadi fasilitator dan moderator. Fasilitator dan moderator, memfasilitasi orang supaya dia juga bisa men-search pengetahuan-pengetahuan iman yang tersebar di internet.
Kemudian kita juga menjadi penghubung atau bridge, penghubung antara ajaran resmi gereja dengan praktek-praktek kehidupan berdasarkan ajaran resmi gereja. Itu tugas seorang penyuluh, menjadi bridge, penghubung, dan juga menjadi inspirator dan penyaji, ya, memberikan cerita-cerita inspiratif dari pengalaman hidup sehari-hari agar orang lain terinspirasi, ya, dengan apa yang kita sajikan kepada mereka. Jadi bukan memberikan teks komuni pertama yang kering-kering. Akhirnya orang begini, transubstansiasi lah kamu jelaskan, lo tidak anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus tanpa apa ilustrasi apa-apa. Akhirnya anak pusing sendiri. Ini mau komuni pertama atau mau transubstansiasi di sini? Tidak. Yang berikut, tugas kita, peran kita sebagai penyuluh agama atau katekes adalah pencerita, storytellers. Paling penting karena dari zaman kuno sampai zaman modern orang paling senang cerita. Entah cerita yang bagus-bagus atau gosip, itu pokoknya orang senang cerita. Biasanya gosip itu orang lebih heboh begitu. Cerita yang berbunga-bunga itu bagaimana itu cerita. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, bapak saya itu sering bercerita tentang ada satu keluarga punya 12 anak yang banyak. Dan anak pertamanya Yusuf ini sampai mau dijual untuk kemudian bercerita, ternyata ada di kitab suci. Tapi ceritanya begitu menarik sampai sekarang saya tidak lupa bagaimana cara berceritanya, bagaimana dia mau dimasukkan ke dalam sumur lalu mau tipu orang tuanya tentang ini, dia dimakan singa lalu mereka celup itu darah, dan ceritanya begitu menarik, ya. Kemudian bersekaget, oh ini ada di kitab suci, ini cheating ini waktu dia nyontek di kitab suci bercerita. Lalu cerita menarik sampai bagaimana Yusuf kemudian masuk ke Mesir, menjadi pegawai istana di situ, lalu bisa menafsir mimpi dan seterusnya. Cerita menarik, ya. Ada yang bingung lagi tidak tahu cerita di mana. Cari di kitab suci ada. Masih ada yang bingung di sini itu cerita di mana, ya. Katekis bagaimana ini bingung dan cerita. Apalagi kalau Samson dan Delila, pasti banyak yang bingung. Samson dan Delila saya pernah nonton filmnya, cukup bagus. Jadi penyuluh juga jangan hanya tiap kali hanya sibuk dengan katekismus tanpa pernah nonton film-film seperti ini, cerita-cerita yang bagus. Film-film seperti Santa, film-film Alkitab yang bagus, cerita tentang Yesus Kristus, The Passion of the Christ, semua harus itu konten, ya, itu konten dalam teknologi yang harus juga bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi penyuluh agama Katolik jangan malas, ya. Kalau kita malas, iman orang yang dipercayakan kepada kita juga tidak bertumbuh. Itu kita menghalangi karya Roh Kudus itu. Baik, itu tentang strategi, mungkin lebih banyak nanti kalau kita diskusi, tanya jawab itu lebih bagus daripada saya bicara satu arah dan kamu hanya nonton saya seperti nonton TikTok. Oke, terima kasih atas perhatian. Umumnya saya tidak memberikan, saya kan latar belakang filsafat, saya tidak memberikan macam apa petunjuk satu dua yang harus diikuti, tutorial tidak ada, saya tidak beri tutorial. Saya hanya beri poin-poin pemikiran dan para penyuluh saya percaya mampu untuk mengaplikasikannya, ya. Jadi buat sendiri bagaimana mau buat penyuluhan itu terserah. Yang penting poin-poin seperti tadi kamu pegang, itu yang penting. Jadi saya tidak mengubah kamu, realitas kamu sebagai penyuluh, tapi kurang-kurang saya memberikan tawaran bagaimana memiliki pola pikir tentang katekesi di era digital. Itu tujuannya. Jadi saya tidak bermaksud untuk memberikan pola, tutorial, tips dan trik, itu bukan tugas saya. Jadi, terima kasih atas perhatian Romo dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Romo yang sudah menyampaikan materi untuk kita semua. Kita beri aplaus yang meriah. Baik, Romo dan para peserta yang terkasih, setelah mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Romo narasumber kita pada siang hari ini, kami membuka ruang untuk kita semua untuk memberikan pertanyaan, baik pertanyaan informatif maupun diskusi. Kita bisa saling bertukar pengetahuan, pengalaman untuk saling memperkaya
kami membuka ruang untuk semua kita yang ada di tempat ini. Saya persilakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya tanya, ini siap. Tidak lulus langsung pulang. Bagaimana? Iya, Modis. Oh, ya, ada. Oh ya, Pak Ran, mungkin bisa dibantu mic-nya. Baik, Pak Rano, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Romo Patus yang sudah berkenan hadir di sini. Lalu yang kedua, saya berterima kasih juga karena lewat TikTok, net video Romo sudah memberikan pembinaan iman yang benar kepada orang-orang Katolik. Pertanyaan saya dan usul saya pertama, kalau bisa Romo lebih membahasakan yang lebih sederhana lagi tentang pendidikan Katolik yang Romo sudah mulai di media sosial, karena di dalam kelompok binaan saya sudah menyuruh mereka untuk mengikuti pembinaan iman yang Romo berikan lewat TikTok atau video, dan banyak hal yang mereka tanyakan kembali ke saya karena memang ada bahasa-bahasa yang bukan mereka tidak pintar, tapi memang mereka tidak mengerti karena itu bahasa teologis, bahasa filosofis. Jadi memang mereka tidak mengerti, lalu mereka tanyakan ke saya, usul saya. Lalu pertanyaannya, kira-kira sebagai pastor, apa hal yang paling praktis yang harus kami penyuluh atau katekis buat terhadap tingkatan umat yang memang tidak paham sama sekali tentang pendidikan agama? Saya di Amarasi itu, secara khusus Amarasi Barat, lebih banyak mereka yang karena menikah baru masuk Katolik. Jadi mereka masih terbawa dengan pendidikan gereja mereka sebelumnya. Jadi banyak hal yang mereka bawa, lalu mereka mencoba mencampur bau antara Katolik dan Protestan. Makanya kendala yang paling saya hadapi seperti itu. Jadi mungkin kamu bisa berikan jalan keluar atau penjelasan. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada lagi? Tapi sambil menanti, Romo bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Pak Victoranus. Yang pertama memang itu persoalan di TikTok, masukan seperti itu pasti akan saya terima. Namanya kita berinteraksi di dunia jejaring. Jadi terima kasih atas masukannya. Tentu saja kita semua penyuluh agama berusaha untuk menyederhanakan bahasa yang kita gunakan, sehingga bahasa teologi yang kita terima di ruang kelas, ruang kuliah, kita tinggalkan dan kita bertemu dengan orang-orang sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Jadi ini masukan untuk saya, tapi juga masukan untuk kita penyuluh semua, membahasakan secara lebih kena kepada orang. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ini juga perhatian untuk kita semua. Kedua, ini hal yang penting. Tadi saya lupa address. Kita ini adalah penyuluh agama Katolik di wilayah Kabupaten Kupang. Secara statistik, orang Katolik di wilayah Kabupaten Kupang itu sedikit. You are a minority.
Jadi ini minta maaf ini dari Kementerian Agama, tapi kita harus bicara minorities and majority dalam arti yang paling netral ya. Ini bukan soal saya mengatakan interrelation, ini hanya soal sensus. So iman orang-orang Katolik kita sebenarnya masih terpengaruh dengan iman Kristen yang di luar Katolik. Ya. Mereka pikir yang penting Yesusnya saja. Yang penting saya mau gereja di sini cocok dengan saya ke situ. Nanti saya keluar diurus istilah penghapusan nama di gereja ini, saya pindah lagi ke gereja sebelah. Ya. Mentalitas itu ada di antara kita. Ingat, di luar gereja Katolik itu mentalitasnya bisa jatuh ke relativisme. Ya. Putusan pribadi lebih penting daripada ajaran gereja. Karena untuk orang-orang di luar gereja Katolik tidak ada otoritas yang mengikat. Tidak ada yang namanya otoritas gereja. No. Kami hanya percaya Alkitab. Saya baca Alkitab dan saya temukan ayat begini, saya bisa buat gereja baru. Tidak ada tunduk kepada otoritas. Maka tugas kalian, kita semua yang berkatekesi di wilayah seperti ini adalah pertama-tama mengajarkan ketaatan terhadap otoritas. Gitu. Ajarkan kepada mereka bahwa pendeta dan imam itu bedanya di mana. Dan sampai katekis saja tidak tahu perbedaan pendeta dan imam. Jadi untuk mereka tidak ada imamat ya. Untuk kita ada imamat, ada imam. Itu harus dijelaskan perbedaannya. Pentingnya ketaatan itu apa? Begitu. Jangan hanya mengajarkan ketaatan buta tanpa alasan. Itu tugas katekis juga. Kenapa kamu harus tunduk kepada pastor paroki? Itu harus dijelaskan karena orang di luar tidak tahu kenapa kita harus tunduk kepada orang manusia. Biasanya bertanya, kenapa saya harus mengaku kepada pastor yang dia juga minum mabuk terus tapi mengaku dia untuk apa? Nah, itu tugas katekis menjelaskan kenapa pastornya minum mabuk terus tapi pastornya dansa terus, pastornya pokoknya pastor aneh-aneh, tapi saya sebagai orang Katolik saya tetap pergi ke situ. Memangnya bukan apa? Saya pergi ke pastornya, bukan saya pergi kepada dia berdosanya di situ. Nah, ini tugas orang-orang penyuluh untuk menjelaskan hal-hal kecil seperti ini. Ya. Karena berhadapan dengan orang, mereka juga Kristen dan sangat mereka juga turun-temurun sudah Kristen, hanya Kristen yang berbeda dengan Kristen Katolik. Nah, itu tugas kita menjelaskan khasnya Katolik itu di mana. Kalau orang kita tidak sanggup menemukan kekhasan itu, maka mereka pikir hari ini bisa di gereja ini, lusa saya bisa ke gereja sana, kan sama saja begitu. Nah, itu kalau sampai umat kita berpikir seperti itu, berarti para penyuluh agama Katolik sudah gagal menjelaskan kekhasan Kristen Katolik itu ada di mana. Paus, apa segala dan seterusnya. Jadi itu tugas untuk kita. Menurut saya di daerah Kabupaten Kupang dan TTS, TTS masih sedikit lebih banyak orang Katoliknya ketimbang Kabupaten Kupang. Itu seperti tadi pengalaman Pak Rano tentang banyak yang karena menikah maka masuk Katolik. Jadi dia pikir saja agama tidak penting, yang penting itu suami saya atau keluarga saya. Begitu. Nah, itu tugas katekis penyuluh agama, bagaimana menjadarkan umat kita, terutama yang remaja. Sejak komuni pertama itu harus ditekankan militansinya, itu penting. Apalagi yang mau krisma ya, orang yang krisma kan kita ajar dia untuk diinisiasi ke dalam gereja Katolik. Maka itu penting karena saat krisma itu sebenarnya kesempatan bagi orang-orang yang selama ini hanya terima iman dari orang tua dan gereja, itu kesempatan bagi dia untuk menyatakan dengan tegas bahwa iman yang saya terima waktu pembaptisan saya tidak tahu apa-apa, itu yang sekarang saya terima dengan sadar. Jadi orang-orang muda yang kita buat katekesi untuk krisma harus tahu betul itu. Saat itu dia benar-benar berkeputusan untuk menjadi anggota gereja Katolik. Jadi tugas kita yang berada di wilayah Kabupaten Kupang yang notabene lebih sedikit tradisi Katoliknya sedikit dibandingkan mereka yang teman-teman kita yang di bagian Flores, Timur Tengah Utara atau Atambua yang tradisi Katoliknya lebih kuat. Kita tradisinya masih tradisi Protestantisme. Ya, itu yang perlu dibedakan. Ada pastor Promis
Singgi Perenti juga banyak. Lalu ya, katekis-katekis di sini daerah-daerah itu. Jadi tugas kamu menjelaskan apa sih bedanya, dan harus tabrak. Tidak bisa kau rasa paling benar, tidak bisa. Tidak memang benar. Kalau saya tidak benar, kenapa saya di Katolik? Sama balik dia, kalau kau rasa itu tidak benar, kenapa kamu tetap di gereja kamu? Ya, karena kita semua berpegang pada prinsip kebenaran, tidak bisa sama-sama saja, tidak ada itu. Prinsip seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Penyuluh Katolik tidak boleh punya prinsip indiferentis. Bukan soal intoleransi, bukan soal toleransi, tapi ini soal kebenaran ya. Kita menghargai dan berdialog, bukan dalam soal ajaran tapi dialog kehidupan. Kita sama-sama berkumpul, kerjasama untuk ini dan itu, memajukan kemanusiaan, tapi bukan soal kompromi ajaran. Ini penting. Penyuluh agama tugasnya di situ. Jadi bedakan mana yang ajaran, mana yang harus praktek mengasihi. Itu beda, dua hal yang berbeda. Dan itu harus jelaskan kepada umat kita. Oke, kita hidup bersama seperti biasa, kita tetangga yang baik, kita saling mengunjungi, tapi tidak boleh kompromi dalam soal ajaran. Militansi itu penting. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya waktu, dan saya pikir kita perlu manfaatkan kesempatan istimewa bersama Pak Tris, Bapak Vincent Aryan. Pak, bisa dibantu mic. Selamat sore. Kita tahu jadwal jam 3. Nah, tidak. Kita sama-sama ikut di sini. Ini bagus sekali. Mungkin Siang boleh. ini dan mendasar sekali. Tidak semua saya salah. Saya juga menyampaikan kepada Bapak bahwa persoalan minat digital ini menjadi kendala dan kelemahan. Jadi kemampuan untuk bertransformasi dan mengikuti dan menggunakan itu bukan saja transmisi, tapi Sharing keterlibatan transmisi dan sharing. sharing ini yang butuhkan sedikit keahlian. Memang kita mau juga caranya bagaimana, materi yang tepat bagaimana, karena dibaca oleh semua orang, bukan hanya orang kita bisa. Lalu saya dapat promo punya titel terakhir dimasuk di jaringan saya itu yang penyimpangan kita jauh sumber. Dan saya benar, pasti ada orang yang menyatakan yang benar dan Katolik seperti apa. Jadi tugas kami. Sebelum masuk pertanyaan, saya meminta dan hormat ada kesimpulan tentang dari komisi ketika tidak menyiapkan orang mungkin pada titik tertentu dan kemudian itu tidak sehingga bagaimana membuat konten kreatif lalu bisa menjadi pengguna media itu tidak hanya untuk kategorinya tetapi untuk kategori dan bagaimana berkategori. Saya tertarik dari salah satu konten Romo dan itu menjadi sulit saya menjelaskan di kelompok generasi muda yang kelompok cendekia. Romo mengatakan begini. Saya buat ada pertanyaan dari KTP Romo di TikTok. Teman-teman generasi muda, agama apa merupakan pecahan Katolik? Yang mereka jawab begitu banyak. Lalu saya bilang begini, agama pecahan Katolik itu hemat saya hanya dua, yaitu Protestan dan Anglikan. Tetapi di dalamnya ada perbedaan.
Lalu kalau mereka pecah dari Katolik, pertanyaan lainnya, apakah mereka punya kitab suci? Dan 100% menjawab mereka punya kitab suci. Lalu karena saya sudah tahu mereka punya TikTok, sebenarnya mereka tidak ada kitab suci. Pasang baris. Lalu saya dituduhkan, sepertinya mereka mau menjustis saya bahwa Pak ini buat ajaran sesat. Nanti kami ngomong di luar, akhirnya kami kena habok lagi. Saya bilang begini, saya akan contoh begini. Saya punya buku doa. Buku doa ini saya buat sendiri, saya karang, lalu dapat hilang, lalu saya tulis. Lalu karena di rumah itu saya punya adik laki-laki, dia juga menggunakan buku itu. Lalu pada titik tertentu, dia keluar dari rumah itu, menikah dan berkeluarga di luar, tapi dia tidak bawa buku saya. Tapi doa-doa saya, dia pakai juga untuk keluarga. Dan mereka jelas yang bagus, tapi kan dia punya kitab suci yang bawa dari Pak punya ajaran tuh. Nah, ini menjadi sulit bagi saya untuk menjelaskan ke kelompok generasi muda yang sudah mengerti ini. Jadi mohon komentar dan bagaimana strategi untuk menjelaskan seperti ini secara face to face, bukan secara media. Terima kasih. Baik, saya pikir langsung. Baik, terima kasih. Ada banyak hal yang merupakan hal-hal praktis ya. Yang pertama, memang bahan yang saya siapkan ini sedikit lebih apa ya, karena berhubungan dengan tugas saya sebagai dosen juga poinnya, jadi saya usahakan supaya kemudian nanti dimasukkan ke apa. Tapi tentu saja saya tetap berharap bahwa saya tetap berusaha untuk menjembatani pikiran-pikiran akademis dengan praktek seorang penyuluh yang memang harus tabrak orang-orang. Bukan lagi soal bangku pendidikan, tapi kita bertemu dengan orang yang nyata. Dan saya berusaha untuk jangan terlalu akademis, tapi juga jangan terlalu praktis, menjadi jembatan. Dan memang siang hari dan ya tidak semua akan ditangkap, tapi saya juga tidak semua akan dilupakan. Jadi saya yakin pasti akan dibawa pulang juga. Yang kedua tentang bagaimana secara efektif mendekati generasi muda kita yang digital natif ya. Kita katekis umumnya sudah lebih senior, kita harus mengajar anak-anak muda. Yang saya tidak tahu ya apa praksisnya, tapi sebaiknya bangun jaringan itu perlu. Ya. Kita lihat anak muda mana yang terampil dengan teknologi, itu yang kita pakai dia untuk isi konten-konten kita. Membuat kamu syuting saya yang ngomong, isinya ada di saya. Nanti kemasannya kamu mau setel bagaimana, itu kamu punya urusan. Jadi di seminar tinggi itu, ini contoh saja, frater-frater sementara ikut pelatihan teknologi informasi di Balai Latihan Kerja Seminari Webboy dengan maksud mau mendirikan studio podcast. Jadi frater-frater kan hebat itu teknologi, utak-atik itu video mau bagaimana. Tapi isinya nanti ada dosen-dosen di situ. Ya dosen-dosen kamu tenang saja di situ. Yang penting kamu omong, frater yang atur mau buat bagaimana ya seperti itu. Ya, kontennya sudah ada, medianya. Jadi itu kerja jejaring seperti itu. Untuk pertanyaan Pak Vincent secara lebih spesifik, menurut saya itu memang dari pengalaman. Ya. Seorang katekis yang lebih berpengalaman dan lebih senior pasti tahu cara menangani itu. Sama seperti orang tua yang sudah berpengalaman mengurus anak-anak. Maka saya jarang berkatekes yang langsung itu saya tidak bisa menjawab. Tapi para pegawai kantor agama saya tahu. Maksudnya mereka tahu. Hanya pertanyaan dari Pak Vincent ini hanya bagaimana apa yang dia sudah alami, apakah bisa ada yang lebih baik lagi. Saya pikir saya kembalikan lagi kepada Bapak bersama teman-teman. Apa yang sudah dialami itu direfleksikan, dievaluasi untuk kemudian lagi jadi lebih baik. Jadi itu persoalan kita bersama ya. Jadi saya tidak bisa jawab bahwa harus begini tidak. Itu kita hadapi bersama, kita refleksi, lalu ambil langkah baru lagi, kembali lagi ke hal yang sama. Ya, persoalan. Itu tugas kita sebagai katekis. Jangan tiap hari kita muku ajar orang terus, kita tidak pernah refleksi. Mengaku dosa juga tidak pernah, bahaya.
Pasti ada katekis yang tidak mengaku dosa. Mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Sementara dia sudah 5 tahun tidak pernah mengaku dosa. Pas ke 5 kali dia begitu sih. Itu bahaya. Itu kamu sudah sendiri memotong diri sendiri dari gereja Katolik. Begitu. Jadi itu seharusnya kalau saya pastor paroki, kamu pergi ke jemaat mana kayak yang tidak ada pengakuan dosa di situ. Baik, terima kasih Bapak Vincent. Sebelumnya mungkin saya cerita sedikit kenapa sampai saya begitu terjun di TikTok ya. Saya ini kan kalau Romo pun tahu, saya memang ya artinya senang itu internet dan seterusnya. Pada masa 2008 ya, waktu masih blogging dan Facebook, itu saya sering main-main ke situ. Di situ ketemu satu orang apologet yang sekarang jadi uskup, ketua komisi kateketik KUI. Siapa dia? Ketua komisi kateketik KUI siapa sekarang? No, Monsinyur Inomutra. Oh ya. Ya, dia dulu adalah apologet dan kami kenalan di itu blogging Facebook. Beberapa saat terakhir kali waktu dia sudah jadi uskup juga kami sering kontak di Komal TikTok dan menjelaskan. Dia pernah jelaskan tentang gereja. Ya, kami sama-sama. Oke, waktu masa pandemi, waktu itu kan kita hanya online terus kan. Jadi saya tiap hari, waktu itu saya juga ada sakit, Romo pun tahu. Saya baru sembuh penyembuhan dari sakit. Jadi tiap hari saya punya kerja itu YouTube, TikTok, kalau pergi makan dan seterusnya. Karena tidak ada kuliah, frater-frater kan libur online pandemi. Jadi saya lihat ini banyak sih orang yang convert dari kita sebut convert dari Islam ke Katolik. Lalu ada pendeta yang namanya Yusuf Manupulu, itu dia wawancara semua orang yang convert. Lalu ada beberapa saya tertarik, tapi kemudian ada pendapat-pendapat dari teman-teman di sebelah, tetangga sebelah, tapi tidak ada satupun yang dari Katolik. Tidak ada satupun. Pastor-pastor yang saya kenal seperti Romo Alfon Kolo dan Romo Bayu, tapi itu juga terlalu pele banyak, sehingga orang Katolik tidak jelas ini. Begitu. Pastornya terlalu lembut, sampai umat Katolik mau dengar tidak tahu ini pastornya omong apa ini. Gitu. Ada beberapa, bukan saya menyalahkan pastornya, karena ada banyak pastor yang masuk ke sosial media dengan tujuan dialog dan ekumene. Itu suatu sisi yang berbeda dengan mereka yang masuk untuk apologi. Ya. Jadi apologi dan dialog kita tidak bisa satukan begitu saja, nanti akan bertentangan. Konsili Vatikan kedua misalnya Nostra Aetate, apalagi Unitatis Redemptio itu dialog. Dan dialognya tidak bisa campur dengan apologi. Kalau apologi itu kembali ke Konsili Trente, itu anatema. Jadi tidak bisa campur. Seorang yang maju untuk apologi tidak bisa sekaligus dialog atau ekumene, karena tidak nanti umat kacau. Ya, umat akan kacau. Makanya saya tidak akan, misalnya di Keuskupan Agung Kupang ada Romo Yalo, Romo Dus, mereka bukan apologet. Mereka masuk sebagai pewarta, memberi kesejukan apa segala, membantu umat. Itu ada fokusnya. Tapi saya pikir, yang Katolik apologet kurang. Tapi saya lihat di Amerika yang negara Protestan, justru apologet Katolik banyak dari sana. Ya. Maksudnya Katolik kita terlalu tergantung dari apologet Kristen yang bukan Katolik seperti Tan Paragi, itu subscribernya banyak. Beberapa pendeta Muriwali Yanto Matalo, pendeta Deki Gadas, yang semuanya adalah ajaran Katolik yang kalau kita lihat secara Katolik, orang Katolik bisa terpengaruh dan masuk Protestan. Makanya saya bilang hal-hal kecil seperti ini saya lihat di internet kok ada banyak sekali untuk mereview ajaran mereka. Makanya saya pelan-pelan masuk. Saya tidak tahu ini mungkin karya Roh Kudus. Kalau saya lihat kembali karya Roh Kudus ya, waktu Pentakosta, minggu menjelang Pentakosta, saya duduk-duduk, tiba-tiba saya rekam, saya pun khotbah. Akhirnya saya ambil HP, rekam begini, kemudian posting ke TikTok. Itu posting pertama kali. Itu lucu sekali. Kalau lihat kembali. Tapi berjalannya waktu, akhirnya saya lihat kembali kok bisa bertepatan dengan Pentakosta ya. Ada sesuatu di sini. Lalu akun saya melejit.
Orang dari mana ke mana, oh kamu. Tapi seperti biasa kan masuk ke netizen kan. Netizen kan orang otak dari segala macam ada semua. Jadi kita siap terima saja. Yang penting intinya bahwa saya sudah siap untuk masuk ke dunia terbuka seperti ini. Saya siap untuk menerima netizen yang kurang ajar, tapi juga menghadapi netizen, dan target audiens saya jelas orang Katolik. Jadi target audiens saya jelas. Yang kalau bukan Katolik dan ras tersinggung, saya tidak ada urusan di situ. Karena saya target audiens saya, karena ini dunia informasi yang terbuka, dan orang Katolik tidak hanya sembunyi di kata kompes saja untuk mengajar. Tidak, orang Katolik juga punya hak untuk pakai internet. Makanya saya masuk ke internet, saya mengajar di situ. Target audiens saya jelas. Kalau kamu terganggu dan ini berarti kamu bukan target audiens saya. Maka jadilah akun TikTok saya. Kemudian saya Patrice Allegro, kalau ada yang belum ini. Akun YouTube saya juga sudah mulai menuai banyak kontroversi. Saya silakan. Yang penting saya mengajarkan apa itu ajaran gereja. Selama ini memang tidak dikedepankan. Dan memang banyak orang yang menyerang saya tapi tidak pakai argumen. Seperti biasa kan orang yang sudah tersetak dengan kebenaran, tidak tahu dia melawan bagaimana. Akhirnya ad hominem istilahnya kalau kita mulai serang saya, kau itu terasa ahli surga, akan berisi, pokoknya yang tidak ada argumennya lagi. Dan itu saya anggap sebagai hal biasa dalam bernetizen. Jadi yang follow saya, kalau ada netizen yang tidak jelas tidak bisa ditangkap. Itu memang seperti itu. Haters gonna hate. Selalu ada. Artinya itu saya pelajari sebelum turun ke dunia itu. Memang ada yang bilang pastor ini tidak ada kerja kan? Tiap hari TikTok terus. Saya justru kerja saya itu di situ, ajar orang. Begitu. Saya mau ajar pakai TikTok, kayak mau pakai ruang kuliah terserah saya. Yang penting kontennya sampai. Saya mau pakai TikTok, mau pakai Slack, mau pakai ruang kuliah kah, terserah saya kan. Isinya kan tetap sama. Mau pakai TikTok atau mau pakai ruang kuliah atau ruang pertemuan seperti ini, isinya pasti sama. Kemasannya yang berbeda-beda. Jadi terima kasih, pasti di sini juga ada banyak yang mengikuti konten-konten saya itu, ya semua itu ajaran. Beberapa memang pendapat pribadi juga. Lebih banyak saya berusaha untuk berkatekese secara digital. Itu dari hasil pertemuan kami pada PKKI ke-10, katekese di era digital. Memang baru terlaksana sekarang karena dulu waktu kami pertemuan itu internet belum selancar sekarang. Terima kasih, itu pengalaman saya tentang katekese saya di dunia digital. Terima kasih sharing yang memberikan semangat sekaligus mengajar kami semua. Saya salah satu orang yang sering mampir di rumah punya Patrice Allegro. Pasti ada banyak teman yang biasa singgah di sana. Mungkin ada pertanyaan lain. Waktu kita masih cukup. Kalau agak bingung dengan materi ini, mungkin hal-hal praktis bisa sharing. Memang agak berat dari materi yang itu, tapi bisa sharing tentang hal-hal praktis. Apalagi orang terjun langsung di dunia itu, saya pikir ada banyak pengalaman yang bisa di-sharing dengan kita. Bapak Ibu penyuluh yang terkasih, dia sambil membisu atau sebentar novena. Parano, ya, ada arti bertanya. Terima kasih Romo. Jadi di luar hal tentang pemilu, tapi ini acara ini mungkin bisa Romo jelaskan. Saya pernah temukan dua hal saat orang bertanya kepada saya, dan sampai hari ini saya masih belum menjawab. Yang pertama, mereka pertanyakan apakah sakramen imamat itu lahir dari sakramen perkawinan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Romo tolong menjelaskan tentang pribadi Yesus dari sudut pandang Katolik dan sudut
pandang Protestan, karena saya pernah mengikuti juga Romo katakan bahwa Yesus yang kita imani itu berbeda dengan Yesus yang mereka imani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan berat, pertanyaan orang teologi. Yang pertama, sakramen, ya, sakramentologi ya, kalau masih ingat. Sakramen perkawinan memang sejajar dengan sakramen imamat. Itu sakramen untuk pelayan, ya, pelayan. Jadi dia memang sejajar, bukan satu berasal dari. Ya dari segi apa memang kita yakin bahwa imam kan datang dari keluarga. Jadi memang sakramen perkawinan menghasilkan sakramen imam. Tapi dari segi hierarki struktur gereja kita ya imamat dan perkawinan itu dua sakramen yang sejajar. Sakramen untuk pelayan kepada masyarakat. Jadi bapak keluarga dan imam kepala pengurus keluarga sama-sama tugas yang sama. Yang bilang pastor dia lebih tugasnya lebih bagus daripada bapak keluarga, tidak ada. Sama-sama diutus untuk melayani. Jadi itu sakramen untuk pelayanan. Yang kedua tentang pribadi Yesus Kristus ini memang teologis yang untuk kita katekis mungkin perlu kita tahu. Biasanya di luar itu orang tanya kita apakah Yesus itu memiliki roh insani. Pertanyaan dari orang-orang di luar gereja. Jadi mereka pikir roh insani, dan mungkin ada juga katekis di sini yang berpikir terpengaruh oleh pemikiran di luar gereja. Ingat katekismus mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak terdiri dari 3 bagian ya, tapi hanya 2. Jadi bukan tubuh, jiwa dan roh, tapi hanya tubuh dan jiwa. Jadi gereja Katolik itu menganut dikotomi tubuh dan jiwa yang bersifat spiritual. Jadi untuk kita orang Katolik, Yesus Kristus itu sungguh-sungguh memiliki roh insani. Karena ada orang di luar gereja mengatakan Yesus tidak punya roh insani, dia hanya punya roh kudus saja. Tidak. Atau pertanyaan lain seperti waktu Yesus makan itu Tuhan yang makan atau manusia yang makan? Tidak, bukan Tuhan atau manusia, tapi Yesusnya. Jadi pribadinya yang makan, bukan kodratnya yang makan, bukan kodrat manusia atau kodrat Tuhannya, tapi pribadi manusia. Pengertian tentang pribadi itu penting. Kita tidak percaya 3 Tuhan, tapi kita percaya 3 pribadi dalam hidup Tuhan. Dan 2 natur manusia, 3 pribadi Allah, 2 natur Kristus, dan tidak ada on off. Tiba-tiba harus Tuhan, tiba-tiba harus manusia, tidak. Pribadi Yesus itu memang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi Yesus yang permisi ke kamar belakang itu tetap pribadi Yesus yang ke kamar belakang. Bukan diletakkan ketuhanannya lalu dia masuk ke kloset, tidak seperti itu. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya saya jawab di TikTok seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi sekali lagi bahan saya itu tadi memang agak sedikit abstrak, tapi saya supaya menjadi sedikit konkret, saya jelaskan hal yang pertama itu perlu ada pemahaman yang tepat tentang situasi dunia digital. Itu yang saya maksud dengan metanoia digital. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa sasaran katekes kita, sasaran penyuluh agama kita adalah generasi muda yang digital natif. Dan yang ketiga, perlu adanya siber teologi, maksudnya teologi kita juga memperhatikan informasi dari internet dari luar. Bagaimana tanggapan orang di luar gereja, bagaimana tanggapan gereja yang beredar di internet. Jadi jadinya siber teologi. Dan yang terakhir, pedagogi jaringan. Artinya kita bekerja di dalam jaringan. Jadi jangan berusaha menjadi single fighter sebenarnya. Itu sudah tidak laku lagi. Jadi katekis yang dalam jaringan katekis. Di paroki-paroki kita ada komisi kateketik, pembantu tangan kanan pastor paroki untuk urusan mengajar tentang iman. Penting peran kita ini sangat penting karena ini langsung pengaruh dengan otak orang, intelek seseorang. Jadi kalau dia salah paham, berarti salah semuanya. Kalau bukan untuk merendahkan seksi yang lain, ada seksi liturgi, ada seksi BSE, seksi lain. Seksi kateketik itu penting karena kita yang jaga. Ibaratnya kita ini anjing penjaganya, inkuisisinya di situ.
Penyuluh agama Katolik itu tanda petik itu anjing penjaganya ajaran gereja. Tangan kanan pastor Pro untuk menjelaskan iman itu. Itu para penyuluh agama Katolik. Dan kita langsung berhubungan dengan kapasitas intelektual manusia, yaitu anugerah yang paling tinggi yang diberikan kepada manusia yang membedakan kita dari makhluk lain, itu intelek. Jadi kita langsung menyapa intelektualitas seseorang. Guru, dan bukan sembarang guru tentang Tuhan. Dalam arti tertentu, kamu penyuluh agama Katolik itu adalah ahli surga. Jangan takut dengan kata ahli surga. Kamu harus jadi ahli surga. Bagaimana mau ajar orang masuk Katolik tapi tidak mengerti tentang surga? Katekis oh tidak, Tuhan saja yang tahu tentang surga. Tuhan saja yang tahu, ya tidak bisa jadi katekis. Kau belajar apa sehingga tidak tahu tentang surga untuk jelaskan orang tentang surga? Jadi jelas, ajar orang itu jelas. Jangan sedikit-sedikit Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja tahu. Lalu kamu mau tertaruh di mana ini Tuhan saja yang tahu. Katekis itu belajar banyak. Ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, bekerja sama selalu dengan pastor paroki, katekis yang sesungguhnya di paroki. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Mungkin ada lagi di antara para ahli surga yang mau bertanya. Kalau tidak ada itu. Baik, ini kita dengar satu pertanyaan dari ahli surga dari Sulawesi. Ahli surga dari Sulawesi. Itu kayaknya surga sawah-sawah itu. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Saya langsung saja kepada pertanyaan. Sering saya dengar di intensi, karena memang waktu itu saya ngurus intensi, biasa catat intensi. Di intensi arwah itu ada yang menggunakan kata roh, ada yang menggunakan kata jiwa, dan ada yang menggunakan kata arwah. Jadi saya bingung yang sebenarnya itu ketiga-tiga itu sama atau ada bedanya. Jadi kalau memang ada beda, kalau menjelaskan sama gitu. Sekian dan selanjutnya. Baik, ini saya mau langsung komentar. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Seperti biasa ini pertanyaan konten saya. Ya, ada kata almarhum, ada kata mendiang, ada kata arwah, ada kata jiwa, ada roh. Secara teologis, gereja Katolik itu menyatakan jiwanya beristirahat dalam damai. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai. Roh itu bukan satu substansi ya. Kalau kita belajar bersama, Yustin belajar bersama. Roh bukan satu substansi tersendiri. Jiwa ini yang bersifat rohani. Maka disebut rohnya beristirahat itu belum tepat. Jadi jiwa, kita mendoakan jiwa Bapa ini supaya beristirahat dalam damai. Arwahnya tidak. Arwah itu dalam pengertian bahasa Indonesia itu semacam ada konotasi dengan arwah gentayangan. Jangan sampai arwah orang Katolik gentayangan lagi. Dia tidak usah pakai arwah. Oke, misa arwah sudahlah. Dia mungkin katakan misa jiwa kan. Misa arwah artinya misa orang yang sudah meninggal. Kita pakai misa arwah. Tapi untuk mendoakannya, kita mendoakan jiwa Bapa ini dalam misa arwah ini. Di dalam misa arwah hari ini kita mendoakan jiwa Bapa Patrisius Melbo supaya beristirahat dalam damai. Jadi arwah dan roh, biasa saya baca intensi di Petfu juga begitu. Saya biasa koreksi. Belum apa-apa dia minta supaya jadi pendoa. Doakan dia dulu supaya sampai dia masih menderita di api penyucian. Doa duluan, baru belum apa-apa minta didoakan. Dia jalankan tugas sebagai pendoa dulu. Nanti baru dia mendoakan. Jadi terutama itu, ingat bahwa intensi kita selalu pertama-tama karena kita yakin kita rendah hati. Jadi kita yakin bahwa tidak mungkin dia sudah sangat murni sehingga bisa langsung masuk surga. Dia pasti harus melalui proses pemurnian. Maka kita mohon supaya jiwanya beristirahat dalam damai. Jiwanya dia tenang beristirahat, bukan rohnya, bukan arwahnya, bukan. Jadi pakai kata jiwa. Saya pikir pastor akan setuju dengan ini.
Tinggal kita yang penyuluh ini yang biasa merangkap poster dan pokoknya biasa atur-atur di gereja, ya atur itu ya intensinya supaya bisa. Minimal pisahkan intensi syukur dengan intensi arwah sehingga doanya jangan tumpang tindih. Syukur ada ulang tahun, kemudian istirahat kekal kepada ini, syukur lagi ulang tahun, istirahat kekal lagi, tidak jelas begitu, naik turun. Jadi pisahkan. Terima kasih. Itu tentang jiwa, arwah, dan roh. Ungkapan yang lebih tepat secara teologis adalah jiwa yang beristirahat. Baik, terima kasih Romo untuk pencerahannya. Baik, kalau tidak ada, saya pikir kita batasi dulu. Ini saya ingin membacakan sedikit apa yang saya simak dari pembicaraan tadi. Kita sedang berada di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini sudah menghantar kita memasuki dunia digital. Di tengah dunia digital, kita berjumpa dengan digital culture. Di tengah digital culture itu perlu ada metanoia digital. Kita perlu mengesampingkan kecurigaan kita terhadap internet dan ikutannya. Perkembangan yang ada harus dimanfaatkan secara baik, dan di tengah kemajuan itu kita berjumpa juga dengan digital natives, mereka yang lahir di tengah dunia digital dengan isi kepala yang agak berbeda dari kita. Di sana perlu ada cyber teologi, dan perlu ada pedagogi digital juga. Dan kita semua yang adalah katekis ada di tengah situasi itu. Kita harus tetap menjadi fasilitator yang handal, harus terus menjadi penghubung yang handal, serta harus menjadi seorang yang memberikan inspirasi bagi generasi-generasi yang ada saat ini. Kita orang yang hidup di tengah digital culture perlu bertransformasi serta membekali diri dengan segala yang perlu agar sebagai katekis atau kalau saya pinjam bahasanya Romo narasumber tadi, kita adalah ahli-ahlinya surga, harus tetap bisa menampilkan wajah Allah di tengah perkembangan dan kemajuan yang ada saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Romo Patris yang sudah memberikan inspirasi serta membuka wawasan kita tentang dunia digital yang sedang tumbuh dan berkembang saat ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini memberikan semangat serta memacu kita semua untuk tetap hadir sebagai katekis yang handal di mana saja kita berada. Selamat sore, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kita semua.